Hai, balik lagi sama gue Nasir Muhammad di podcast Kuy. Kali ini podcast yang ketiga di Harmonic People. Dan gue kedatangan seorang my bestie, asik. My bestie. Bestie ya. Orang ini pernah gue bahas di podcast yang kedua, di podcast Kuy kedua. Namanya Bandit panggilannya. Jadi dia nama aslinya siapa? Sebutin sendiri. Nama gue Heri Kurniawan. Heri Kurniawan alias Babang Bandit. Gue pengen. Gue diundang ke sini tuh mau ngapain ya sebenarnya? Gue pengen ngegali tentang kisah percintaan lu, Bang. Emang gue punya cinta ya, tahu gue. Wow, gitu. Sesuai judul kali ini, What is Love? Apa sih cinta itu, Bang? Cinta itu menurut gue ya udah gitu, itu cuma sebuah warna-warni aja di sebuah kehidupan. Warna-warni di sebuah kehidupan. Kalau cinta ke pasangan? Di sini. Tergantung pasangannya seperti apa dulu nih. Kalau cuman pacaran biasa sih ya, kalau gue bilang ya cinta ya udah, cinta sebatas biasa aja gitu, jangan terlalu dekat banget gitu ya, atau ya sedang-sedang lah gitu, maksudnya tidak berlebihan, ya, tidak jangan kekurangan. berlebihan gitu, karena itu juga dampaknya bakal buruk ketika lo berlebihan. Seperti itu sih yang gue tahu sih soal cinta ya, dari pengalaman hidup gue gitu, karena sebelumnya juga gue udah pernah ngerasain gitu ya, cinta yang berlebihan tuh ya gitulah pokoknya. Cinta yang berlebihan itu cinta yang kayak gimana, Bang? Cinta yang berlebihan tuh ya hampir setiap waktu harus berkabar. Oke lah, sehari 3 kali kayak minum obat itu nggak masalah gitu. Boleh tahu cinta pertamanya Babang Bandit? Cinta monyet pertama kali gue itu ya adanya di pas zaman gue SMP. Dan gue pernah pacaran 3 tahun gitu ya. Dulu juga gue sama lah gitu, di fase-fase dimana di umur gue yang masih kincil gitu, gue udah doyan pacaran gitu, bangga banget anjing. Oke. Sok ganteng banget gue ya. Bangsat emang. Gue biasa aja. Ya emang kayak gini lah gitu ya. Gue biasa aja gitu. Tapi gue sombong orangnya gitu. Iya. Ya emang hidup lu kan negatif semua, Bang. Iya. Minimal positif lah. Ya positif. ada lah corona, kalau gue di Jakarta. Positif corona. Corona maksud. Seperti itu. Kehilangan perjaka di umur berapa? Ya nggak sih? Ini pertanyaan menjebak bangsat. Perjaka sampai sekarang. Perjaka Bangsat. Anak lu udah 1, Bang. Nggak masuk akal anjir. Terus sampai sekarang pernah pacaran berapa kali? Enggak sih, sedikit kalau gue ya, paling kalau nggak salah ya cuma 4 lah. 4. Paling lama berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan. Itu paling sebentar mungkin. Iya sih, tapi paling itu yang sebentar. paling berkesan sih sebenarnya. Wah, boleh diceritain mantan paling berarti nih. Ada di list kedua nih soalnya. Langsung aja. Kenapa jadi percintaan bangsa? Gue pikir gue kesini disuruh ngebahas game gitu ya. Oke. Tentang cinta gitu. Ya kan gamers juga punya kisah percintaan dong. Jadi gini. Oke. Sok mangga. Dulu tuh gue tuh seorang pemuda. Ya elah pemuda. Ya gue seorang pemuda ya. Dimana gue pernah bucin, ada waktunya gue kata orang zaman sekarang tuh bucin gitu. Oke. Nah di situ tuh gue pernah punya pacar itu kalau nggak salah ya 3 tahun terus putus, terus ya udah hilang gitu, terus tiba-tiba gue dapat lagi, dan gue pacaran gue bingung men, antara gue kredit rumah sama hubungan gitu. Dan itu tuh gue pacaran tuh ya 8 tahun lah. 8 tahun. Itu pacaran apa bahtera rumah tangga? Hampir mendekati ke situ gitu. Sih sebenarnya, tapi udah ada buah sih toh. itu adalah kenang-kenangan. Ya. Gue ya. Itu kenang-kenangan yang takkan terlupakan seumur hidup. Iya. Ya kenang-kenangannya aja sih sebenarnya, kalau orangnya sih ya gue udah lah ya. Gitu ya. Oke. Karena menurut gue ya masa lalu ya udahlah, masa lalu aja gitu. Hal yang menyakitkan dari seorang wanita. Apa, Bang? Di saat dia tidak mengerti sih. Di saat dia tidak mengerti keadaan kita. Yes. Oh my god. Apakah kalian yang dengar juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu? Contohnya deh, contoh yang si cewek ini nggak ngertiin lu. Contohnya kayak gimana? Ya contohnya kayak misalkan ya di saat gue lagi berusaha memperjuangkan
seseorang gitu ya kan. Oke. Gue memperjuangkan seseorang dengan segi apapun. Dia nuntut gue harus gini, tapi gue nggak bisa. Tapi gue coba untuk gantinya, bahkan untuk bisa menghasilkan yang lebih besar dari itu gitu. Oke. Dan ternyata dia itu ya selalu beranggapan ya enggak gitu lo. Ya lo nggak ada perjuangan ya, itu aja sih sebenarnya. Oh jadi lu dianggap tuh nggak jadi lebih kayak dianggap ya nggak ada perjuangan aja gitu. Oh dianggapnya lu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Seperti itu. Padahal kenyataannya gue nggak seperti itu. Ya itu nanti kita bakalan bahas di podcast selanjutnya guys, tentang usaha dan bisnis yang dijalani sama Babang Bandit ini. Pokoknya bakalan seru banget. Makanya jangan lupa di subscribe biar nanti begitu ada notif dari podcast kuy langsung bisa ditonton ya nggak? Nggak ditonton, didengar ya podcast tuh. Nih buat kalian ini sebenarnya setuju nggak sih kalau misalkan di podcast ini tuh harus ada videonya gitu. Oke. Gue undang ke sini juga sebenarnya gue nggak ngerti gitu ya. Gue datang ke sini, gue dipanggil ya kan, gue pikir ngebahas tentang game, ternyata malah ya cuy curhat bang. Oh ya, gue belum masih tahu, sorry, ini Babang Bandit ini dia punya channel HK Gaming. Nah itu bisa di subscribe. Pakai YT ya, karena HK Gaming itu udah banyak banget sekarang. HK Gaming YT ya. HK Gaming YT, oke. Di subscribe boleh. Yang suka PUBG, dia concernnya ke PUBG bang ya. Iya. Oke, lanjut tentang percintaan lagi nih. Kisah percintaan Babang Bandit. Yang tadi mantan paling berkesan ya. Terus sama apa yang nggak di ngertiin lah ya gitu ya. Nggak di ngertiin. Kalau boleh tahu sekarang hubungan Babang Bandit ada nggak hubungan sama seorang wanita? Selain hubungan sih, hubungan biasa sih ada. Ada statusnya? Ya teman aja gitu. Teman tapi? Ya teman dekat aja gitu. Teman tapi ngunah. Mungkin enggak ya. Oke. Nggak sampai spesifik. Oke. Jadi menurut lu cinta itu apa harus dibumbui dengan hal-hal yang seperti itu bang? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Itu tergantung dari cara sudut pandang seseorang tersebut. Kan banyak nih nggak rata-rata ya. Banyak yang gue temuin pacaran maksiat, pacaran pasti kebanyakan kan kayak gitu. Apakah perlu? Ya sebenarnya sih nggak perlu juga gitu ya. Setelah gua belajar dari gua sendiri lah ya. Setelah sekarang gua alamin ya sebenarnya nggak nyesel juga sih gitu ya. Lebih ke arahnya ya udahlah, pacaran tuh ya pacaran aja gitu ya. Cukup lu memperkenalkan diri, perkenalan ya, kalau lu cocok ya nggak usah lama-lama lah. Kalau emang lu udah siap semuanya segala hal, pacaran tuh jangan lupa lu kalian itu ketika memiliki komitmen. Iya bahas komitmen. Iya dong. Nggak apa-apa nih gue bahas komitmen. Oh iya dong. Komitmen tuh gini loh. Komitmen itu bukan hanya sekedar omongan yang kalian ungkapkan, tapi yang namanya komitmen itu lo harus punya prinsip dalam hidup lo sendiri. Setelah itu baru lo bisa yang namanya memiliki lahir dan batin. Seperti itu. Of course baby. Kalau lo cuman pengen batinnya doang ya, kalau gue bilang sih itu namanya bukan komitmen coy. Oke. Terus harapan dan tujuan Babang Bandit ke depannya nih dalam hal hubungan dengan pasangan. Harapan itu selalu ada, tapi tergantung gimana cara meresponnya. Kalau dia ngeresponnya ya agak sedikit lampu kuning atau lampu hijau, ya kebanyakannya gue selalu memprediksi ya kalau misalkan dia hijau ya gue lanjut gitu. Kalau misalkan dia kuning ya udah aku biasa aja gitu. Yang terlalu berharap, karena yang berharap itu ketika nggak sesuai ya lo sakit men. Iya betul. Kalau lo nggak tahu resikonya ya jangan pernah berharap lah. Betul. Gitu. Tapi kalau lo udah tahu resikonya dan konsekuensinya ya silakan berharap aja gitu. Betul. Kalau kita udah tahu risikonya pasti dihindari dong ya kan. Terus pesan-pesan buat para pendengar nih. Lu nih gitu buat yang jomblo gitu ya, kalau kalian ini sebenarnya kalian jomblo itu nggak perlu sakit, nggak perlu sedih atau nggak perlu segala macam ya, gelisah, galau, geli-geli basah atau apa jenisnya itulah ya. Nah, gue saranin aja sih sebenarnya kalau jomblo, kalau lo cowok ya mendingan lo fokus aja sama kesibukan lo punya mimpi, lo kejar mimpi, lo perbanyak uang, itu adalah
rumus duniawi menurut orang ya hidup Yang itu paling manjur. biasa-biasa aja. Kalau gue pribadi jujur gue mendingan kaya sakit-sakitan daripada gue miskin nggak sakit-sakitan. Oke, tuh ya, itu Kalau pilihan gue, hidup tuh. Pilihan hidup tuh seperti itu cuy. Jadi kalau lo punya pilihan hidup, otomatis lo punya mimpi men. Betul. Ketika lo punya mimpi, kejar aja. Tapi nggak usah bohong. Kalian tuh nggak usah mikirin jodoh. Jodoh Betul. itu pasti ada. Cuman balik lagi, tergantung. Lo pengennya kayak gimana nih? Kalau lo pengen yang cantik, ya lo perbanyaklah isi dompet lo. Oke. Seperti itu. Karena itu bakal mengimbangi. Ngaca ya. Ya lebih kasar, bahasa kasarnya sih adalah ya to the point aja lah ya gitu ya. Ya lo ngaca diri aja lah Oke, gitu. Kalau oke, lo biasa aja ya udah, lo nggak usah banyak Arab gitu ya. Ini teguran keras ini ya. Kalau lu udah jelek terus lu dapet cewek cakep gitu, minimal lu nggak cakep lah, biasa aja gitu cewek lu ya, tapi mau nerima lu harus bersyukur di situ, nggak usah Syukurin. banyak gaya hidup lu bangke gitu Tahu ya. sok-sokan pengen cewek dua. Nah, itu kalau lu hidup lu kalau muka lu biasa-biasa aja gitu, ya udah Muka gitu. biasa-biasa aja, Muka ekonomi udah biasa-biasa aja, ekonomi Biasa juga aja. udah ya sohor apa nggak apa-apa tekor, yang penting ke sohor, goblok gitu namanya tuh sumpah. Nah, goblok. kalau gue bilang sih cuman itu aja sih. Nah, jadi menurut gue ya kalau lo biasa aja ya udah biasa aja, stay humble aja min gitu. Kalau lo masih jomblo ya lo perbanyak, lo cari kesibukan sebanyak mungkin, lo buktikan kalau lo punya sesuatu yang bisa bikin bangga seseorang men. Asik. Itu dalam hal hidup yang harus lo cari sebenarnya, bukan cinta-cinta, karena waktu itu bukan cuma sekedar cinta. Betul. Nah, you know that kan. You not that. Sebelum lo mati gitu ya. Nah, lo harus punya manfaat buat lo sendiri dan untuk orang lain. Itu. Nah, ini punchline-nya mantep ini. Oke, itu pesan buat yang jomblo. Sekarang kalau yang udah punya pasangan. Kalau yang udah punya pasangan, ya hargailah orang yang ada di sekitar lu. Betul. Sayangilah orang yang di sekitar lu. Ya mau lu yang aneh-aneh juga itu urusan lu gitu. Oke. Cuman ya dengan satu hal, kalau mau jadi cowok ya menurut gue ya mendingan brengsek banget gitu. Karena ketika lo brengsek banget, lo memiliki suatu ya kesalahan sedikit aja, dalam suatu kesalahan sedikit itu lo bakal ya misalkan nih contohnya ya lo ngambilin anak orang gitu. Kalau cowok brengsek banget tuh lo ngambilin anak orang itu bakal tanggung jawab gitu. Oke, benar. Tapi kalau lo misalkan kalau lo misalkan lo jadi cowok brengsek, ya udah, ketika lo ketemu sama orang yang ketika lo kesandung dan tiba-tiba cowoknya hamil, yang aku hamil, lo panik langsung nyanyi nanas pager men. Lo berbuat tapi lo harus berani bertanggung jawab. Itu mendingan jadi cowok brengsek banget tapi jangan brengsek. Jadi ada dua, ada brengsek dan brengsek banget. Yes. Kalau cowok brengsek doang yang kalau misalkan ngehamilin terus kayak cabut. Nah. Kalau brengsek banget, Nah, itu pasti ada pemilihan rasa tanggung jawab. tanggung jawab. Seperti itu sih. Mari kita jadi cowok yang brengsek banget. Iya. Apakah para pendengar masih sanggup mendengarkan bacotan kita malam ini? Mudah-mudahan kalian terhibur. Jadi guys, sebenarnya gini loh, menurut gue tuh gini. Oke. Jadi kalau lo mau jadi cowok brengsek ya seperti itu gitu kan. Tapi ya saran gue sih gitu ya. Ya lo menjadi lebih baik jadi cowok yang berguna sedikit gitu. Oke. Buat lingkungan lo, buat orang yang lo sayang, apalagi buat keluarga lo gitu. Seperti itu sih sebenarnya kalau gue bilang. Jadi kalau lo punya pasangan yang mau nerima lo apa adanya, ya udahlah, nggak usah sok-sokan gitu. Oke. Nggak usah sok-sokan, sok ganteng gitu ya. Terus cewek lo banyak gitu ya. Iya, Nah itu gue nggak suka gitu. Karena Siapa? apa? Karena siapa gitu ya. Ya udah, masih bersyukur masih ada yang mau nerima lo anjing gitu. Ya Pak, siapa? Kalau kayak ngomelin gue sih bangsat. Jangan sok-sokan punya cewek dua bangsat. Kalau masih Cewek gue junjung satu, ketahuan Pak. gitu. Cewek gue satu. Gitu. Takarannya sih gini sih sebenarnya, rumus hidup itu adalah cewek semakin nakal banyak uang. Kalau cowok semakin banyak uang ya semakin nakal. Cuman itu aja sih. Kalau lo mau nakal ya berarti harus banyakin uang men. Siap. Seperti itu. Tapi gue mau banyak uang tapi gue nggak mau nakal. Gak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu. Kalau gue sih ya emang manusiawi ya. Cuman ya kalau gue pribadi sih ya emang lebih baik gue nakal, ya gue lebih nakal ke bisnis. Cerita seru dari dia nih tentang masalah dunia perbisnisan. Kita bakal metik banyak hal-hal yang baik dari sana. Kan percintanya udah nih hari ini ya kan. Selanjutnya kita bakal bahas bisnis toh. Oke, nice. Aku suka. Pokoknya tunggu aja, makanya subscribe biar notifnya masuk.
HK Gaming juga tuh bakalan ada reaction dengkulentur yang lainnya. Anjay, itu gue udah dilarang coy. Nanti kita bahas dengkulentur yang gendernya male. No, boleh. Cowok. Lo kok Female cowok? kan udah female. Ya Nggak kan? apa-apa, gue soalnya lebih tata. Iya sih. Oh iya kan? Iya. Pokoknya yang itu ada Ya, itu pokoknya ya. gitulah ya. Buat teman-teman gue, ya, kalau gue masih ngerasa punya teman ya, tapi kayaknya gue ada teman baru gitu ya. Ya udahlah. Lo kalau mau bergaya ya sesuai si dompet lo aja gitu. Jangan pas-pasan tapi lo banyak gaya, terus habis itu lo salah jalan, terus lo minta tolong gitu. Ingat, gue udah pernah nolongin sebelumnya dan ngingetin lo, tapi lo nggak pernah belajar gitu. Sekarang ya ketika lo ngerasain salah jalan ya lo harus bisa mengatasi itu sendiri. Terima kasih banyak Bawang Bandit udah mau podcast bareng di channel Harmonic People di podcast Kuy. Dan semoga para pendengar juga merasa terhibur dan bisa menemani hari-harinya dan waktunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Harmonic People dan HK Gaming YT. Dan kalian di sana bakal nemuin PUBG game dan ada reaction gitu, ya kan? Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di podcast Kuy selanjutnya. Bye.